Hai dan halo, perkenalkan nama saya Samuel Sinulinga dari Broadband Multimedia kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum pembentukan istilah. Bagian pertama yang akan kita pelajari adalah konsep dasar dari pedoman umum pembentukan istilah. Yang kedua adalah sumber istilah. Kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu konsep dasar pedoman umum pembentukan istilah. Pertama-tama, kita akan membahas apa itu sih istilah. Jadi definisi istilah itu ialah kata atau gabungan kata dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus ialah istilah yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Contoh istilah khusus adalah diagnosis dan juga pidana. Contoh istilah umumnya adalah daya dan penilaian. Kata dasar perisilahan. Kata dasar perisilahan ialah bentuk bahasa yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk, atau yang biasa dipakai sebagai alas istilah yang berbentuk turunan. Contoh kata dasarnya adalah impor. Ada bentuk turunannya adalah pengimpor. Contoh kata dasarnya adalah ion, bentuk turunannya adalah pengionan. Contoh kata dasarnya adalah kasasi, bentuk turunannya adalah dikasasi. Selanjutnya adalah imbuhan perisilahan. Imbuhan perisilahan ialah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar, sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah. Imbuhan berupa awalan, akhiran, dan sisipan atau gabungannya. Misalnya, pen ditambah cacah menjadi pencacah. Lapis ada tambahan menjadi lapisan. Klorin ditambah i menjadi klorini. Ke ditambah jenuh ditambah an menjadi kejenuhan. Selanjutnya adalah kata ulang perisilahan. Kata ulang perisilahan ialah istilah yang berupa kata ulangan, kata dasar seutuhnya atau sebagiannya, dengan atau tanpa pengimbuhan dan perubahan bunyi. Misalnya, jari menjadi jejari, kuning menjadi kekuningan, langit menjadi langit-langit. Selanjutnya adalah gabungan kata peristilahan. Gabungan kata peristilahan ialah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. Contohnya adalah angkatan bersenjata. Kita akan masuk ke dalam bab yang kedua, yaitu adalah sumber istilah. Selanjutnya adalah sumber istilah dari kosakata bahasa serumpun. Jika di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dapat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, maka istilah yang dicari dalam bahasa serumpun, baik yang lazim maupun tidak lazim. Contohnya adalah, dalam istilah yang lazim, gambut yang berasal dari bahasa Banjar, yang berarti adalah pit dalam bahasa Inggris, nyeri yang dalam bahasa Sunda, yang artinya adalah pain dalam bahasa Inggris. Istilah yang tidak lazim adalah gawai, dan dalam bahasa Jawa yang bahasa Inggrisnya adalah device. Luah dalam bahasa Bali dan juga Bugis, yang artinya discharge dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah sumber istilah dari kosakata bahasa Indonesia. Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi salah satu syarat atau lebih dari berikut ini. Yang pertama, kata yang dengan tepat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan. Seperti itu, nak atau steady, telus atau percolate, imak atau simulate. Yang kedua adalah, kata yang lebih singkat daripada yang lain yang merujukan sama seperti gulma jika dibandingkan dengan tumbuhan pengganggu, suaka atau politik, dibandingkan dengan perlindungan atau politik. Yang ketiga, kata yang tidak bernilai rasa atau berkonotasi buruk, dan yang sedap didengar atau eufonik, seperti pramuria jika tidak dibandingkan dengan hostess, sunakarya dibandingkan dengan penganggur. Misalnya adalah berumah dua, garam, dan garis bapak. Selanjutnya adalah sumber istilah dari penerjemahan kosakata bahasa asing. Dalam penerjemahan istilah asing, tidak selalu perlu bentuk yang berimbang arti satu lawan satu. Yang pertama-tama harus diikhtiarkan ialah kesamaan dan kepadanan konsep.
bukan kemiripan bentuk, luarnya, atau makna harafiahnya. Dalam pada itu, medan makna dan ciri makna istilah bahasa asing masing-masing perlu diperhatikan dan istilah dalam bentuk positif sebaiknya tidak diterjemahkan dengan istilah dalam bentuk negatif dan sebaliknya. Contohnya adalah backgrouting post yang artinya mata anggaran dan brother-in-law yang artinya ipar laki-laki. Selanjutnya adalah penyerapan kosakata bahasa asing. Demi kemudahan pengalihan antar bahasa dan keperluan masa depan, pemasukan istilah asing yang bersifat internasional melalui proses penyerapan dapat dipertimbangkan jika salah satu syarat atau lebih yang berikut ini dapat dipenuhi. Yang pertama, istilah serapan yang dipilih lebih cocok karena konotasinya. Yang kedua, istilah serapan yang dipilih lebih singkat jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang ketiga, istilah serapan yang dipilih dapat mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Proses penyerapan itu dapat dilakukan dengan atau tanpa pengubahan yang berupa penyesuaian ejaan dan lafal. Contohnya adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, amputation dalam istilah asing, yang istilah Indonesia yang dianjurkan adalah amputasi. Namun, istilah Indonesia yang dijauhkan adalah pemotongan atau pembuangan anggota badan. Selanjutnya adalah penyerapan dan penerjemahan sekaligus dari kosakata bahasa asing. Istilah bahasa Indonesia dapat dibentuk dengan jalan menyerap dan menerjemahkan istilah asing sekaligus. Contohnya adalah bone morpheme, yang artinya morfem terikat. Yang kedua adalah clay colloid, yang artinya adalah koloid lempung. Sebagai catatan, istilah asing yang sudah diserap dan sudah lazim dipergunakan sebagai istilah Indonesia masih dapat dipakai sungguh pun bertentangan dengan salah satu pertimbangan pembentukan istilah. Contohnya adalah fikir dalam bahasa Arab, yang berarti pikir dalam bahasa Indonesia. Parceiro dalam bahasa Portugal, yang diubah menjadi pesero. Selanjutnya adalah bagian prosedur pembentukan istilah. Untuk membuat istilah yang baik dan benar, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan kata dalam bahasa Indonesia yang sudah lazim dipakai. Sebagai langkah yang pertama, dengan ungkapan yang tepat, ungkapan yang paling singkat, ungkapan yang tidak berkonotasi buruk, dan ungkapan yang sedap didengar. Lalu muncullah calon istilah yang pertama. Lalu langkah yang kedua adalah kata dalam bahasa Indonesia yang sudah tidak lazim lagi dipakai. Dengan ungkapan yang tepat, ungkapan yang paling singkat, ungkapan yang tidak berkonotasi buruk, dan ungkapan yang sedap didengar. Lalu muncullah calon istilah yang kedua. Lalu langkah yang ketiga, kata dalam bahasa serumpun yang lazim dipakai. Dengan ungkapan yang tepat, ungkapan yang paling singkat, ungkapan yang tidak berkonotasi buruk, dan ungkapan yang sedap didengar. Lalu muncullah calon istilah yang ketiga. Lalu langkah yang keempat adalah kata dalam bahasa serumpun yang sudah tidak lazim dipakai. Dengan ungkapan yang tepat, ungkapan yang paling singkat, ungkapan yang tidak berkonotasi buruk, ungkapan yang sedap didengar, lalu muncullah calon istilah yang keempat. Lalu langkah yang kelima adalah menyiapkan istilah dalam bahasa Inggris dengan penerjemahan, penyerapan atau tanpa penyesuaian ejaan dan lafal, penerjemahan dan penyerapan sekaligus seperti yang ada di konsep dasar yang sebelumnya dijelaskan. Lalu, dengan ungkapan asing dengan arti umum diterjemahkan dengan arti umum. Dan yang kedua, ungkapan asing yang berhubungan diterjemahkan dengan bersistem. Lalu muncullah calon istilah yang kelima. Lalu yang keenam adalah istilah dalam bahasa asing. Dengan penerjemahan, penyerapan dengan atau tanpa penyesuaian ejaan dan lafal, penerjemahan dan penyerapan sekaligus, seperti konsep dasar yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Lalu, ungkapan asing memudahkan pengalihan antar bahasa. Dan yang kedua, ungkapan asing harus lebih cocok. Dan yang ketiga, ungkapan asing harus lebih singkat. Dan yang keempat, ungkapan asing harus memudahkan kesepakatan. Lalu muncullah calon istilah yang keenam. Lalu langkah yang ketujuh yang harus dilakukan adalah memilih calon istilah yang terbaik dari antara yang pertama sampai yang keenam tadi. Terima kasih sudah mendengarkan materi saya hingga saat ini. Saya harap materi saya dapat berguna bagi Anda sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.